Selamat bertemu sekali lagi di hari Ahad, hari Minggu yang mulia ini. Kita bersyukur karena kita masih ada dan kita masih boleh menikmati berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Pagi ini saya ingin menghargai para frontliners yang bertungkus lumus sepanjang krisis COVID-19 ini. Jika Anda frontliners, baik jika Anda seorang juru rawat, seorang doktor, tentara, polis trafik, rela ataupun sukarela, saya ingin katakan terima kasih karena Anda bertungkus lumus. Anda menggadaikan nyawa Anda untuk penduduk-penduduk yang ada di Malaysia ini. Kami sangat menyanjung pengorbanan Anda. Kiranya Tuhan memberkati Anda, kesehatan Anda, dan keluarga Anda. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan daripada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kita melihat situasi di situ di mana ketika umat Yahudi merayakan Pentakosta, yaitu 50 hari sesudah Paskah. Para murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Dan tiba-tiba dari langit turun satu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang kencang, memenuhi seluruh rumah tersebut di mana mereka tempat mereka bertemu, dan kelihatan kepada mereka lidah-lidah api seperti nyalaan api yang bertebaran dan kemudian hinggap pada murid ataupun pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudari, tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi ini yaitu normal baharu ataupun the new normal. Dalam beberapa hari minggu yang akan datang kita akan menyelesaikan PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang akan berakhir pada 9 Jun. Okay. Dan kita tidak tahu sama ada kerajaan akan meneruskan PKP yang seterusnya, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, cara hidup kita akan berubah. Cara kita membuat kerja, cara kita berpikir, cara kita berbaris, cara kita di mall, cara kita dimanapun akan berubah. The new normal. The new normal. Katakan sama-sama, normal yang baharu. Mau tidak mau kita harus terima kenyataan. Kita harus menjalani normal yang baru ini. Okay. Artinya ada perubahan yang harus kita adapt. Ada perubahan yang harus kita alami. Okay. Mulai daripada setelah krisis COVID-19 ini. Dahulunya kita hanya melakukan perkara-perkara yang biasa, tetapi biarlah mulai seterusnya, mulai hari ini, mulai setelah PKP ini, setelah COVID-19 ini berakhir, kita akan melakukan sesuatu dengan lebih efektif, lebih cemerlang lagi. Okay. Perdana Menteri meminta semua rakyat membiasakan diri dengan normal ataupun kebiasaan kehidupan yang baru. Dia berkata dalam newspaper yang lepas, apa yang biasa dibuat dahulu tidak boleh dilakukan lagi bagi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dia berkata, ringkasnya kehidupan kita untuk bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang tidak akan kembali seperti biasa. Kita akan menjalani kehidupan dengan the new normal ataupun kebiasaan yang baru. Haleluya. Haleluya. New normal ataupun
Normal yang baru. Contoh mudah sekali. Ketika kita berjabat tangan, dulunya kita selalu berjabat tangan, tapi sekarang kita harus tidak berjabat tangan untuk mengelakkan penularan COVID-19 ini. Oke. Sepertinya janggal, tetapi inilah yang harus kita terima. Oke. Dan inilah yang akan berlaku juga di dalam cara kita beribadah, cara kita melayani di gereja Kristus. Tuhan Yesus yang akan datang. Kita harus adapt, kita harus sesuaikan diri kita dengan perubahan yang baru ini. Akan wujud normal yang baru. Arti normal, new normal maksudnya the current state of being after some dramatic change has transpired. What replaced the expected, usual, typical state after an event occurs. The new normal encourages one to deal with current situation rather than lamenting what could have been. Ataupun keadaan semasa setelah beberapa perubahan dramatik telah berlaku. Apa yang menggantikan keadaan yang diharapkan biasa dan biasa setelah peristiwa berlalu. Normal yang baru mendorong seseorang untuk menangani situasi semasa dan bukannya meratapi apa yang mungkin berlaku. Nah, saudara-saudari, bacaan kita tadi memberitahu kita bahwa ketika Roh Kudus hadir hinggap pada murid-murid Yesus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pagi ini saya ingin relatekan new normal ataupun perubahan yang harus kita jalani di masa-masa yang akan datang. Okay. New normal. Normal yang baru. Nah, sebelum itu saya mendorong kita semua untuk berusaha untuk menerima perubahan dalam hidup kita. Cara kita beribadah, cara kita melayani tidak akan sama lagi dalam beberapa bulan yang akan datang. Ya, kita harus menghadapinya. Nah, pagi ini saya membawa beberapa poin berkenaan dengan the new normal ataupun normal yang baru dan juga dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Mereka juga mengalami normal yang baru ataupun new normal ini. Mereka juga mengalami perubahan. Dahulunya mereka orang biasa-biasa. Setelah terjadi mereka melalui satu titik perubahan, mereka tidak sama lagi. Contoh yang pertama yaitu para pengikut Yesus. Para murid-murid Yesus. Di dalam ruang rumah tersebut dikatakan ada 11 orang pengikut Yesus. Okay. Dan para wanita-wanita yang lain dan juga pengikut-pengikut yang lain. Dan seorang lagi saya katakan tadi sudah tidak bersama dengan mereka yaitu Yudas Iskariot. Okay. Dan ketika Roh Kudus turun, ketika hari Pentakosta itu hadir, maka mereka tidak sama lagi. Saudara-saudari, COVID-19 akan membawa perubahan kepada cara kita bekerja, cara kita melayani. Dan kita harus terima itu. Okay. Saya mendorong kita sebagai jemaat, sebagai gereja di BMC Intercity, bersiap sedia menerima normal yang baru ini. Okay. Contoh yang pertama itu Simon Petrus. Terjadi perubahan yang besar dalam diri Simon Petrus ketika terjadi Pentakosta tersebut. Okay. Setelah Pentakosta tersebut, dia menjadi penginjil yang luar biasa. Berkhotbah kepada orang-orang di Yerusalem. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga 40 kita baca cerita Petrus berkhotbah. Kemudian orang sakit disembuhkan. Pada mulanya Simon Petrus ini orang yang biasa-biasa saja. Tapi setelah Pentakosta itu dia berubah. Dia menjadi salah satu pemimpin gereja
mula-mula. Tidak hanya Petrus, Andreas. Andreas ataupun saudara ataupun adik-beradik kepada Simon Petrus ini. Dia bukan saja pengikut Kristus yang pertama, dia juga pekerja Kristen yang pertama. Dialah orang yang pertama-tama membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Andreaslah yang menyampaikan kepada orang lain mengenai Kristus. Wah, penginjil yang luar biasa. Dulunya dia orang yang biasa-biasa dan kemudian dia membawa orang kepada Yesus. Ada perubahan yang terjadi, ada titik yang terjadi dalam hidup mereka. Pertanyaan buat kita hari ini, setelah COVID-19, apakah kita mau menerima perubahan? Apakah kita mau ikut perubahan? Apakah kita mau ataupun ya kita memilih untuk tidak? Saya dorong kita hari ini, setelah COVID-19 ini berlalu, kita mau tidak mau harus mengalami perubahan, menjalani perubahan. Andreas diubahkan Tuhan. Sejarah gereja memberitahukan kita bahwa Andreas memberitakan Injil sampai ke Rusia, sehinggalah ke semenanjung Balkan. Dan dia mati dengan cara disalibkan. Wah, seperti Yesus. Tidak hanya Simon Petrus, Andreas. Mereka berubah secara dalam karakter mereka. Dulunya mereka jenis yang malu-malu untuk menjadi pengikut Kristus. Ketika Simon Petrus itu dikatakan, kamu akan menghujat aku, kata Yesus. Tidak Tuhan, tidak Tuhan. Kemudian ketika di pagi itu dia menghujat Tuhan. Pukul 3 pagi. Ketika Yesus diadili, dia menghujat Tuhan. Dikatakan tidak, saya bukan salah satu dari pengikutnya. Tetapi setelah Pentakosta tersebut, mereka secara karakter berubah. Marilah kita berubah secara karakter kita. Yohanes anak Zebedeus juga seorang yang pemalu, segan untuk berkata-kata di depan umum. Tetapi setelah Pentakosta tersebut, dia menjadi rasul yang dikatakan rasul kasih, the apostle of love, memberitakan Injil di mana-mana. Thomas, Thomas yang kita tahu dia tidak percaya ketika dia bertemu dengan Yesus. Orang menceritakan kepada dia Yesus itu sudah bangkit. Dia katakan, selagi aku tidak bertemu dengan Yesus secara pribadi, aku tidak percaya. Dan akhirnya dia percaya ketika Yesus berada di depan mata dia. Dia berubah secara total ketika setelah hari Pentakosta tersebut. Saudara-saudari, COVID-19 membawa perubahan. Mau tidak mau kita harus berubah. Matius adalah orang yang daripada Galilea, lahir di Kapernaum, seorang Lewi. Dia juga mengalami perubahan. Hidup mereka tidak sama lagi. Karakter mereka diubahkan daripada orang yang biasa-biasa ikut Tuhan dan menjadi orang yang luar biasa, bersemangat ikut Tuhan. Marilah kita berubah secara karakter. Berubah secara karakter itu mengambil masa ataupun memakan masa. Kita harus mau berubah. Dulunya kita seorang yang malu-malu, mulailah berusahalah menjadi pemberani. Ketika kita dipanggil untuk melayani, dulu kita tidak mau melayani karena kita segan, kita malu-malu. Mulai selepas COVID-19 ini, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Pengikut Kristus mengalami perubahan secara karakter mereka. Mari kita melayani Tuhan dengan hati yang diubahkan setelah akibat daripada COVID-19 ini. Saya dorong jemaat sekalian dimanapun kita berada, mari kita mau berubah secara karakter kita. Seperti mana para pengikut Yesus telah diubahkan. Mereka ada satu titik di mana mereka mengalami perubahan yang total. Haleluya, haleluya. Yang pertama yaitu mereka pengikut Kristus mengalami perubahan pada karakter mereka.
Perubahan pada karakter. Yang kedua, tidak hanya itu, ada beberapa contoh dalam Alkitab kita melihat, yaitu Paulus. Dia berubah pada perubahan pada misi dan tujuan hidupnya. Seperti yang kita tahu, Paulus itu seorang yang dikatakan penganiaya orang Kristen. Ketika dia bertemu dengan Yesus di dalam perjalanan di Damaskus, dia berubah misinya. Dalam perjalanan itu dia ingin menghumbat orang-orang Kristen ke penjara. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia dalam perjalanan tersebut dia berubah misi dan tujuan hidupnya. Dia bersemangat melayani Tuhan. Daripada seorang yang ingin menghumban orang-orang Kristen ke dalam penjara, dia mulai memberitakan tentang Yesus. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, Paulus sendiri berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan itu sangat penting, saudaraku. Kita harus berubah. Berubah misi kita, berubah tujuan hidup kita. Setelah COVID-19 ini berlalu, saya percaya kita akan mengalami perubahan. Apakah kita berubah dalam misi kita ataupun dalam tujuan hidup kita? Apakah selamanya tetap sama seperti semalam? Okay. Jadi Paulus mengalami perubahan ataupun transformasi yang radikal dalam dirinya. Okay. Jadi pertobatan Paulus merupakan salah satu peristiwa yang terbesar dalam kekristenan. Saudara-saudara, jika kita berubah, saya percaya itu akan menggembirakan Tuhan. Okay. Akhirnya Paulus bertemu dengan Yesus. Dan saat itu dia menjadi tokoh Alkitab yang radikal, memberitakan Injil. Misinya, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Perubahan yang dia alami, diakui dan sadar sebagai transformasi yang dia harus lalui. Paulus berubah pada misi dan tujuan hidupnya. Dia menulis dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki. Ini misi Paulus, ini tujuan hidup Paulus. Dahulunya dia berkehendak untuk menghumban orang-orang Kristen ke penjara, menganiaya orang Kristen, tetapi dia mengalami perubahan pada misi. Yang ku kehendaki, dia katakan begini, ialah mengenal dia. Mengenal dia. Saya berharap setelah kita diizinkan untuk kembali beribadah bersama dengan teman-teman yang lain, mari kita berubah dalam misi kita, dalam tujuan kita melayani Tuhan. Dikatakan dia mau mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Dia berubah dalam misi dan tujuan hidupnya. Okay. Firman Tuhan dikatakan Paulus membuka rahasia kejayaannya, menjalani hidup yang berkenan kepada Allah, yaitu mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Inilah yang seharusnya ada pada diri kita sebagai orang percaya ataupun orang Kristen, saya katakan. Mengalami perubahan dalam misi kita, dalam pelayanan kita, dalam tujuan kita. Haleluya. Paulus berubah ketika dia bertemu dengan Yesus. Misinya berubah, tujuan hidupnya berubah. Setelah COVID-19 ini, saya berdoa supaya misi kita punya tujuan hidup kita akan berubah. Daripada orang yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Daripada orang yang tidak punya sasaran punya sasaran yang luar biasa.
Dan yang terakhir, normal yang baru. Paulus mengalami normal yang baru. Para murid-murid Yesus mengalami normal yang baru. Mereka tidak pernah sama lagi. Dan yang menarik yang terakhir yaitu Zekius. Zekius pemungut cukai. Dia berubah, tidak hanya dia bertobat, tetapi dia berubah pada komitmennya. Di dalam komitmennya melayani Tuhan, dia berubah. Dia semakin hari semakin mau melayani Tuhan. Zekius pemungut cukai, ketika dia mendengar Yesus, seorang rabi yang terkenal di Galilea datang ke kotanya, dia sungguh-sungguh ingin melihat Yesus. Walaupun badannya dikatakan pendek, lalu dia mencari akal untuk berjumpa dengan Yesus. Lalu dia memanjat pokok, dia katakan, dan karena dia ingin sangat bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus melihat dia, Tuhan Yesus berkata, Zekius turunlah, aku hendak makan, aku hendak berfellowship dengan engkau. Saat itu juga kita melihat pertobatan Zekius. Bertobat dan mengalami komitmen yang luar biasa dalam hidupnya melayani Tuhan. Zekius menyambut Yesus dengan sukacita, tetapi orang yang lain bersungut-sungut karena mereka tahu Zekius adalah pemungut cukai yang tidak layak diterima oleh Yesus, tetapi Yesus menerimanya dengan senang hati. Haleluya. Zekius berubah pada komitmennya. Dia katakan, apa yang saya telah ambil daripada orang-orang miskin, aku kembalikan berkali lipat. 4 kali lipat dia katakan. Dia akan memberikan ganti rugi kepada orang yang pernah peras 4 kali lipat. Wah, Yesus menegaskan bahwa hari itu telah terjadi keselamatan di rumah Zekius. Saudara-saudari, mari kita memiliki komitmen selepas COVID-19 ini. Berkomitmen membaca firman Tuhan. Dulu kita tidak, selama kita berada di rumah PKP, kita tidak ada masa bersekutu dengan kawan-kawan lain. Kita hanya bersekutu dengan keluarga kita, dengan suami istri kita. Mulai hari ini kita mau berkomitmen bersekutu dengan orang-orang yang lain. Haleluya. Haleluya. Tidak hanya dia bertobat, tetapi dia ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mau mengembalikan apa yang dia telah peras kepada orang lain. Saudara-saudari, perubahan pada komitmen, inilah yang kita lihat pada diri Zekius. Normal yang baru, pengikut Yesus berubah dalam karakter mereka setelah Pentakosta tersebut. Paulus berubah pada misi dan tujuan hidupnya setelah dia bertemu dengan Yesus. Dan Zekius, pemungut cukai itu, berubah pada komitmennya setelah Yesus datang ke rumahnya. Haleluya. Mari kita mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh ketika kita melayani Tuhan. Setelah kita mengakhiri PB ini nanti, saya berdoa supaya hidup kita tidak sama lagi. Cara kita melakukan kerja kita, karakter kita harus ada perubahan. Misi dan tujuan kita ada perubahan. Komitmen kita harus ada perubahan. Perubahan yang baik, yaitu mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dimanapun kita berada, biarlah normal yang baru ini kita dapat terima, kita dapat jalani dengan baik. Bersabarlah, bertekunlah menjalani normal yang baru ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah belajar firman-Mu. Para murid-murid Yesus
diubahkan setelah Pentakosta. Diubahkan dalam karakter mereka. Mereka tidak pernah sama lagi. Sifat, tingkah laku mereka, cara mereka melayani Tuhan tidak sama lagi. Kami juga belajar daripada Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus. Misi dan tujuan hidupnya berubah. Biar kami Tuhan selepas krisis COVID-19 itu Tuhan, komitmen kami, karakter kami, misi dan tujuan hidup kami akan berubah. Akan sungguh-sungguh akan mencari hal-hal yang daripada atas, yaitu daripada surga. Dan juga Zekius Tuhan kami melihat, tidak hanya dia bertobat, dia juga mengalami perubahan pada komitmennya. Dia mau menggantikan apa yang dia telah peras. Artinya dia mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak hanya sebatas bertobat, tapi memberikan komitmen yang sepenuhnya dalam melayani Tuhan. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada pada hari ini. Biarlah mereka dapat bertahan, bersabar, tabah menghadapi normal yang baru yang akan kami jalani mulai hari ini dan seterusnya. Setelah COVID-19 ini melanda negara kami. Terpujilah nama Yesus. Roh Kudus menolong kami, memberikan kami ketabahan, kesabaran, sehingga kami menjadi pemenang, menjadi orang yang mengasihi Engkau, menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan selamanya. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberi dalam bentuk keuangan. Dimanapun kita berada, berapapun jumlah yang kita beri, semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, sebelum kami mempersembahkan keuangan Tuhan dalam bentuk untuk pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami memohon agar Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dimanapun mereka berada Tuhan, agar keuangan yang kami salurkan Tuhan dapat menjadi berkat untuk penginjilan-Mu Tuhan, untuk pemberitaan Injil-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk gereja. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mohon agar Tuhan tetap menyertai kami dalam hati kami. Damai sejahtera dari surgawi yang akan terus menyertai kami dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami tetap melihat kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sekali lagi. Saya mewakili BM Center City ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas penglibatan Anda dalam ibadah pada pagi ini. Saya percaya kita hadir, Tuhan juga hadir memberkati hidup kita. Sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, baik yang akan mulai bercuti, saya berdoa supaya pulanglah dengan pimpinan daripada Allah Bapa kita di surga. Kiranya ketika Anda pulang bercuti di kampung halaman, Anda tetap menjadi berkat bagi saudara mara Anda. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami datang mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memimpin kami sepanjang ibadah pada pagi ini. Baik dalam pujian penyembahan, baik dalam persembahan keuangan, baik dalam firman Tuhan. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Bapa Surgawi, kami berdoa. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Baik yang akan bercuti, kami mohon Tuhan, dalam perjalanan umat-Mu Tuhan, jemaat BM Central City, ketika mereka berangkat ke tempat di mana mereka tujui, Tuhan memimpin langkah mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Jadikan mereka terang-Mu Tuhan. Jadikan mereka garam-Mu Tuhan. Kepada keluarga mereka Tuhan, kepada sanak saudara mereka. Dan kami berdoa juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang sudah pulang ke kampung halaman mereka. Baik para pelajar-pelajar. Kami berdoa Tuhan, Engkau berserta dengan mereka. Dalam kuliah mereka Tuhan. Dalam persekutuan mereka Tuhan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan Engkau terus mengikat mereka. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur
Karena Engkau Allah yang baik dan Allah yang luar biasa, yang akan memberkati jemaat dan umat BM Central City mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.